Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Adem Channel. Oke guys, pada vlog kali ini kami dari kelompok 7 Seminar Akuntansi Keuangan akan membeda sebuah artikel tentang Why So Many Measures of Non-Profit Financial Performance, Analyzing and Improving the Use of Financial Measures in Non-Profit Research, yang mana artikel ini diteliti oleh Christopher R. Prentice. Sebelumnya, mari kita kenalan satu persatu dengan anggota kelompok 7. Yang pertama, ada kakak cantik Rezi Raflia Saputri. Yang kedua, ada Opa Farid Ananda Diratama. Selanjutnya, ada kakak manis Tasnim Fauzia. Dan yang terakhir, kakak imut Anggi Eka Putri. Nah, pada artikel yang kami bedah kali ini, ada beberapa poin yang akan kami jelaskan, yaitu yang pertama, introduction. Yang kedua, accounting concept and corresponding measure in studies of financial health. Yang ketiga, data. Yang keempat, dimension reduction 9 common accounting measures. Selanjutnya, financial measure in non-profit literature, dimension reduction of accounting measure, discussion, dan yang terakhir nanti kita akan membahas mengenai kesimpulan dari artikel ini. Enjoy! Oke guys, yang pertama, mari kita lihat abstrak pada artikel ini. Langkah-langkah keuangan memberikan dasar empiris dari mana peneliti nirlaba dan manajer praktik dapat memperkirakan kapasitas organisasi, kesehatan keuangan, dan kinerja. Langkah-langkah ini digunakan dalam penelitian nirlaba untuk memprediksi kegiatan organisasi dan peluang pendanaan. Namun, sedikit bukti empiris yang ada untuk memberitahu si peneliti apa yang dinilai oleh langkah-langkah ini dan apakah mereka menangkap konsep mendasari cara peneliti berasumsi. Nah, dengan menggunakan Internal Revenue Service atau IRS dari 990 data, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian, yaitu, dapatkah langkah-langkah akuntansi diorganisasikan ke dalam konstruksi yang secara teoritis, intuitif, dan dapat dipertahankan secara empiris? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tinjauan literatur tentang studi kesehatan keuangan nirlaba dan textbook pun dilakukan, dan teknik penggunaan dimensi digunakan. Namun, temuan ini menunjukkan bahwa jawaban untuk pertanyaan penelitian tidak sesederhana yang diharapkan. Jadi, kita harus lebih berhati-hati dalam bagaimana kita menggunakan ukuran keuangan dalam penelitian nirlaba. Selanjutnya, introduction. Para ahli umumnya sepakat bahwa kinerja keuangan nirlaba dievaluasi melalui pemeriksaan yang cermat terhadap berbagai faktor seperti likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas. Konstruksi ini menggambarkan berapa banyak uang tunai yang dimiliki organisasi nirlaba, berapa banyak utang yang diperoleh organisasi nirlaba, seberapa efisien organisasi nirlaba dalam penggunaan sumber dayanya, dan seberapa stabil nirlaba itu dari waktu ke waktu. Pengetahuan keuangan ini memungkinkan manajer nirlaba untuk membuat anggaran operasional, memantau keuangan organisasi, mengukur kemajuan menuju target keuangan yang telah ditentukan, dan menetapkan cadangan keuangan yang cukup untuk mempertahankan operasi di masa depan. Untuk menangkap likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas, manajer nirlaba dan peneliti menggunakan berbagai indikator. Misalnya, hari kas di tangan sebagai indikator likuiditas. Dan textbook manajemen keuangan nirlaba merekomendasikan beberapa langkah untuk setiap konstruk. Sebagai contoh, Waker, Chen, dan Semyer pada tahun 2013 menawarkan 3 ukuran likuiditas, yaitu rasio saat ini, rasio modal kerja, dan rasio cepat. Jika masing-masing rasio memberikan perspektif yang berbeda, maka beberapa langkah harus dievaluasi bersama satu sama lain untuk mendapatkan gambaran langkah dari masing-masing konstruksi. Namun,
Nuansa ini hilang pada peneliti nirlaba yang secara konsisten gagal menggunakan langkah-langkah ini dalam hubungannya dengan satu sama lain, dan sebagai gantinya, menerapkan langkah-langkah itu sebagai tanggal dan bergantian. Secara implisit, mengasumsikan bahwa satu ukuran likuiditas sama baiknya yang berikutnya. Dua masalah muncul dari praktik ini. Yang pertama, validitas konstruk dirusak ketika konstruk kompleks seperti likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas dikurangi menjadi satu ukuran tunggal. Jika konstruksi ini multidimensional, maka memiliki ukuran tunggal sebagai indikator hanya menampilkan sebagai gambar. Kedua, karena para sarjana memilih, menghitung, dan menggunakan langkah-langkah ini secara berbeda, peneliti nirlaba gagal untuk menguji konstruksi yang sama dan dengan demikian tidak berkontribusi terhadap penelitian kumulatif. Jadi, artikel ini membahas secara empiris apakah ukuran finansial menyatu dan sampai taraf pada ukuran-ukuran ini merupakan indikator konstruk yang secara teoritis intuitif. Peneliti menyajikan temuan-temuan dari analisis ini dalam dua bagian. Pada bagian pertama, artikel ini membahas secara singkat kinerja keuangan nirlaba, memetakan pemahaman konseptual peneliti tentang likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas, dan menawarkan pemeriksaan langkah-langkah yang digunakan dalam literatur akademik untuk menangkap konstruksi ini. Kemudian, peneliti menyelidiki dimensi konstruksi dan menyajikan hasil analisis pengurangan dimensi yang dilakukan pada beberapa langkah. Temuan menunjukkan disjungsi antara konsepsi konstruksi ini dalam literatur dan metode yang digunakan peneliti nirlaba untuk menangkap mereka secara empiris. Karena penemuan yang berlawanan dengan intuisi ini, maka peneliti beralih ke analisis lain yang mempertimbangkan bidang ini lebih umum. Dengan demikian, pada bagian kedua artikel menggeser fokus peneliti dari 4 konstruksi yang dibahas sebelumnya ke analisis yang lebih luas dari langkah-langkah keuangan yang digunakan dalam penelitian ini oleh si peneliti. Akan membahas tentang accounting concept and corresponding measure and studies of financial health. Bagian artikel ini meninjau studi kesehatan keuangan nirlaba untuk mengidentifikasi indikator yang paling sering dikutip dari 4 konstruksi, kemudian meneliti hubungan antara indikator dan konsep akuntansi yang mendasarinya. Berikut, bagiannya terdiri atas non-asset profit. Di sektor nirlaba, aset bersih tidak mewakili saldo kas organisasi. Sebaliknya, aset bersih merupakan klaim kepemilikan atas aset yang dimiliki oleh organisasi. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau GAAP mengharuskan organisasi nirlaba untuk mengklasifikasikan total aset bersih ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu aset bersih tidak terikat, yang kedua sementara dibatasi neto aset, dan yang terakhir aset bersih dibatasi secara permanen. Aset bersih telah disatukan sebagai singular kategori. Aset bersih yang tidak dibatasi lebih mendekati perkiraan jumlah sebenarnya dari ekuitas sebuah organisasi nirlaba dapat menghabiskan pada saat kesulitan keuangan atau digunakan sebagai jaminan untuk meminjam. Teori yang ada menyarankan Gates bahwa aset bersih diinginkan tidak hanya untuk pembiayaan jangka panjang atau solvabilitas, tetapi juga untuk pembiayaan jangka pendek likuiditas. Alasannya adalah karena total aset bersih mewakili ekuitas organisasi nirlaba, memberlakukan pembatasan, sedangkan aktiva bersih tidak terikat mewakili saldo kas itu dapat digunakan oleh manajer nirlaba untuk berinvestasi kembali dalam organisasi untuk mengatasi kekurangan guncangan keuangan. Yang kedua yaitu solvency atau solvabilitas. Solvabilitas diukur dalam literatur kerentanan keuangan nirlaba dalam 3 cara. Yang pertama yaitu total aset bersih dibagi dengan total pendapatan, total aset bersih dibagi dengan total aset, dan yang terakhir total aset dikurangi oleh liabilitas.
Mengingat konsistensi, yang mana langkah-langkah ini diberi label solvabilitas dalam penelitian nirlaba. Yang ketiga yaitu liquidity atau likuiditas. Dua indikator umum digunakan untuk menilai likuiditas. Yang pertama adalah modal kerja. Dibagi dengan total aset, modal kerja mengacu pada perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar, sementara dibatasi neto aktiva. Yang kedua adalah bulan pengeluaran, yang mana jumlah bulan organisasi dapat bertahan hidup setelah kehilangan semua pendapatan saat ini dan mempertahankan pengeluarannya untuk operasi pada tingkat yang konstan. Yang keempat yaitu profitability atau profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan seberapa besar jaringan organisasi setelah memperhitungkan biaya dan umumnya menyampaikan keberlanjutan jangka panjang dari organisasi nirlaba. Kemampuan mewakili profitabilitas umum untuk penelitian nirlaba berbasis akuntansi laba bersih dibagi dengan total aset. Di sini penulis memeriksa apakah langkah-langkah keuangan ini konsisten dengan asumsi bahwa mereka mewakili suatu perusahaan profitabilitas, konvergen, dan tangkap konstruk profitabilitas yang mendasarinya dalam data. Yang terakhir yaitu margin atau batas. Margin mengacu pada efisiensi pendapatan dan mewakili keberlanjutan jangka pendek nirlaba kemampuan. Ukuran yang biasa digunakan untuk margin adalah laba bersih dibagi dengan total pendapatan. Mengusulkan ukuran markup dan berpendapat bahwa itu lebih unggul daripada untuk digunakan di sektor nirlaba. Markup adalah surplus tahunan organisasi yang diekspresikan sebagai persentase pengeluaran untuk operasi. Di sini yaitu kita dapat melihat tabel proportion of sample meeting condition for selection. Nah, di sini analog dengan asumsi untuk solvabilitas, likuiditas, dan konstruk profitabilitas, penulis menguji apakah ukuran margin menyatu untuk mewakili konstruk margin yang mendasarinya. Kebiasaan penggunaan langkah-langkah individu untuk mewakili konstruksi seperti likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas dalam literatur manajemen nirlaba menyiratkan bahwa konstruksi ini bersifat unidimensional. Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menguji bahwa dimensi yang mendasari diwakili oleh langkah-langkah ini. Jika unidimensionality asumsi dibenarkan, maka 9 langkah harus bersatu untuk membentuk 4 konstruk akuntansi yang dibahas di atas, yaitu data. Data untuk penelitian ini adalah file data digital dari Pusat Nasional untuk Amal Statistik atau NCCS yang berisi internal Revenue Service atau IRS dari 990 informasi untuk semua pengajuan organisasi dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Pada tabel data 1 dibersihkan mengikuti rekomendasi dari Boyman et al. Tahun 2012. Nah, langkah-langkah itu yang diambil untuk proporsi pertemuan sampel masing-masing kriteria disebutkan dalam tabel 1. Untuk mengatasi dependensi dalam data organisasi dengan beberapa tahun dari 990 data dalam file data digital, hanya pada tahun 2003 data yang dipilih yang menghasilkan ukuran sampel 100.788. Reduction 9 Common Accounting Measures atau pengurangan dimensi 9 pengukuran akuntansi umum. Jika likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas merupakan konstruksi unidimensional, maka 9 ukuran akuntansi masing-masing harus memuat secara eksklusif pada satu dimensi, di mana yang diajukan literatur sebagai sebuah indikator. Untuk itu, beberapa analisis dilakukan untuk menguji hubungan variabel-variabel satu sama lain, dan untuk mengetahui dimensi yang mendasari untuk diwakilkan. Beberapa analisis tersebut adalah, yang pertama, faktor analysis, subsector analysis, index construction, and correlation analysis. Kemudian ada implikasi dari keempat analisis tersebut. Masuk kepada analisis pertama, yakni faktor analysis. Sebuah analisis faktor eksplorasi menggunakan ekstraksi komponen utama dan rotasi Verimax yang dilakukan pada set data yang jelas dan terdiri dari ukuran-ukuran akuntansi untuk menentukan seberapa baik susunan atau konstruksi yang diusulkan sesuai dengan asumsi unidimensional. Usulan konstruksi dan 9 pengukuran akuntansi dirangkum pada
tabel 2, seperti yang dapat sama-sama kita lihat. Terdiri atas 4 komponen, yakni solvency, profitability, liquidity, and margin. Nah, solvency terdiri atas 3 pengukuran. Kemudian profitability terdiri atas 2 pengukuran akuntansi. Kemudian liquidity terdiri atas 2 pengukuran juga. Dan kemudian terakhir margin terdiri atas 2 pengukuran akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada langkah-langkah yang konvergen untuk membentuk dimensi yang mendasarinya, sebagaimana yang diasumsikan. Item yang dimuat pada komponen pertama, keduanya memiliki total pendapatan sebagai penyebut, sehingga memungkinkan pendapatan mendorong dimensi ini. Tetapi, orang akan mengharapkan pendapatan dan aset memuat hal serupa, dan laba bersih dibagi dengan total beban pendapatan secara positif pada komponen pertama. Sementara total aset bersih dibagi dengan total beban pendapatan secara negatif. Mirip dengan komponen pertama, pada komponen 4, item keduanya memiliki total aset dalam penyebut. Mungkin melebihi fokus jangka panjang dari total aset bersih dan fokus jangka pendek dari modal kerja. Item komponen ketiga, total aset dikurangi total kewajiban, dan total pendapatan dikurangi total biaya. Keduanya merupakan tindakan jangka panjang. Dan item komponen 2, pengeluaran bulanan atau months of spending, dan markup, keduanya merupakan tindakan jangka pendek. Kemudian analisis yang kedua, yakni subsektor analysis. Mengingat kemungkinan bahwa subsektor dengan sumbangan dana yang besar seperti pendidikan tinggi, rumah sakit secara fundamental berbeda dari subsektor dengan sumbangan dana yang lebih kecil seperti layanan kemanusiaan dan keagamaan. Analisis komponen utama dilakukan pada setiap subsektor. Bahkan setelah efek subsektor dihilangkan, variabel-variabel tersebut terus memuat dengan cara yang sama, yang berarti tidak seperti yang disarankan oleh literatur. Hasil analisis faktor yang dilakukan pada masing-masing subsektor ditunjukkan pada tabel 2. Sementara hasil di seluruh subsektor menunjukkan bahwa beberapa variasi kecil subsektor memiliki efek yang dapat diabaikan pada dimensi antara rasio-rasio akuntansi. Kemudian ada index construction atau konstruksi indeks. Untuk menguji kelayakan membuat indeks untuk masing-masing konstruksi akuntansi seperti likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas, analisis reliabilitas dilakukan. Item yang menyusun setiap konstruksi atau susunan memiliki skor alpha Cronbach dan korelasi interkelas yang sangat rendah, atau semua skor berada mendekati 0 atau pada 0 itu sendiri. Ini menyiratkan bahwa indikator yang diusulkan dalam literatur tidak boleh digabungkan untuk membuat indeks. Analisis keempat yakni correlation analysis atau analisis korelasi. Untuk menguji hubungan antara 9 pengukuran lebih lanjut, peneliti melakukan analisis korelasi dan melakukan pengujian multikolinearitas. Matriks korelasi menunjukkan korelasi sedang di antara variabel-variabel dengan hanya satu korelasi di atas 0,7 dan banyak yang mendekati 0. Ini dapat dilihat pada tabel 3. Korelasi sederhana ini menunjukkan bahwa masing-masing rasio keuangan mengukur hal-hal yang berbeda meskipun ada kesamaan dalam pengukuran mereka, seperti misalnya pembilang atau penyebut yang sama. Temuan ini menantang konsepsi yang digerakkan oleh literatur tentang pertukaran tindakan. Kemudian, implikasi. Dengan menggunakan ukuran-ukuran tunggal untuk mendapatkan susunan atau konstruk yang mendasari, peneliti nirlaba menggambarkan konstruk akuntansi secara tidak sengaja. Analisis menunjukkan asumsi mengenai unidimensionalitas dari 4 konstruk akuntansi kurang mendapat dukungan empiris. Ukuran-ukuran ini gagal menyatu menjadi susunan yang ditentukan dengan rapi karena hubungan antara ukuran-ukuran tersebut kompleks dan susunan yang mendasarinya bersifat multidimensi. Nah, hal ini menyebabkan peneliti melakukan atau memperluas cakupan analisis dan melakukan pemeriksaan tambahan empiris dengan melakukan atau memeriksa ukuran keuangan dalam literatur nirlaba. Temuan ini menimbulkan keprihatinan yang lebih luas mengenai penggunaan ukuran-ukuran keuangan dalam penelitian nirlaba.
Nah, maka dari itu digunakanlah atau diperluas cakupan analisis yang dilakukan dengan memeriksa ukuran keuangan dalam literatur nirlaba secara umum. Financial measure in non-profit literature atau ukuran keuangan dalam literatur nirlaba. Peneliti menggunakan ukuran keuangan untuk membuat stratifikasi sampel mereka, mengukur kinerja keuangan, kinerja organisasi, dan memprediksi kegiatan organisasi serta peluang pendanaan. Para peneliti juga telah menggunakan ukuran keuangan untuk memprediksi banyak hal. Rasio keuangan digunakan sebagai pengganti kuantitatif untuk konsep yang sulit diukur. Contohnya adalah ukuran organisasi adalah prediktor umum atau variabel dependen dalam literatur, dan ukuran organisasi digunakan sebagai proksi untuk kapasitas. Untuk itu, peneliti membuat dua asumsi, yakni ukuran organisasi secara empiris menangkap kapasitas seperti finansial atau lainnya, dan berbagai ukuran organisasi setara secara empiris. Penggunaan ukuran-ukuran keuangan untuk mewakili sebuah konsep adalah hal yang lazim, tapi hal ini dan juga hubungan mereka masih sedikit mendapat perhatian. Hasilnya adalah bagian literatur nirlaba dibanjiri dengan langkah-langkah keuangan yang dioperasionalisasikan dalam berbagai cara yang dimaksudkan untuk mewakili beberapa konsep. Untuk itu, perlu ditinjau penggunaan rasio keuangan dalam literatur keuangan nirlaba dan upaya mengatur rasio ini ke dalam kategori yang secara teoritis intuitif dan secara empiris dapat dipertahankan. Temuan dari analisis faktor yang dilakukan pada 9 pengukuran akuntansi yang umum digunakan memaparkan dua masalah dengan konsep akuntansi tradisional oleh eksistensi peneliti dan manajer nirlaba menggunakan pengukuran keuangan. Masalah tersebut adalah yang pertama, asumsi bahwa ukuran akuntansi adalah indikator tunggal dari konsep yang mendasarinya diterima secara a priori. Tapi asumsi ini tidak didukung secara empiris. Kemudian, ketidakjelasan mana literatur yang telah mendefinisikan susunan akuntansi dan ketidaktepatan berbagai tindakan akuntansi yang digunakan sebagai proksi untuk susunan ini. Sebagai contoh, solvabilitas diukur secara bervariasi sebagai aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Perubahan aset bersih tidak terikat, perubahan total aset bersih, pendapatan operasi bersih, total layanan utang dibagi dengan total pendapatan, dan total kewajiban dibagi dengan total aset. Untuk itu, pada tinjauan literatur atau literatur review dilakukan secara komprehensif dengan mengidentifikasi 154 ukuran keuangan yang berasal dari lusinan artikel kesehatan keuangan nirlaba dan 6 buku teks manajemen keuangan nirlaba yang terbit selama 2 dekade terakhir. Setelah itu dilakukan standarisasi atau dimasukkan ke dalam bahasa yang sama, disamakan. Sehingga tersisa 70 pengukuran keuangan. Sebagai contoh, standarisasi diilustrasikan dalam perhitungan days cash on hand. Beberapa penulis hanya memasukkan uang tunai sebagai pembilang, sedangkan yang lain juga memasukkan setara kas dan surat berharga. Demikian pula beberapa pengukuran menggunakan hanya total beban sebagai penyebut, namun sebagian lagi memasukkan biaya operasi dan juga penyusutan. Dengan begitu, dapat kita lihat rumus untuk days cash on hand distandarisasi menjadi cash ditambah cash equivalent per total operating expense dikurang depreciation dibagi 365. Nah, tujuan dari literatur review ini adalah untuk mencari konvergensi di antara ukuran-ukuran yang menyebabkan pemahaman konseptual yang lebih baik tentang apa yang diwakilkan oleh pengukuran-pengukuran tersebut. Atas dasar tinjauan literatur ini, penulis mengatur 70 pengukuran keuangan ke dalam susunan intuitif teoritis. Mengandalkan secara dominan pada deskripsi penulis, ditempatkan ukuran-ukuran tersebut ke dalam kategori. Sebagai contoh, modal kerja dibagi dengan total aset diklasifikasikan sebagai rasio likuiditas. Laba bersih dibagi dengan total pendapatan dinyatakan sebagai rasio margin, dan sebagainya. Namun, dengan cepat jelas bahwa di samping beberapa ukuran yang jauh
yang jatuh ke dalam masing-masing konstruk teoritis, beberapa langkah yang sama dikaitkan dengan berbagai konstruk yang berbeda. Dengan kata lain, analisis tidak hanya menyarankan beberapa langkah solvabilitas seperti yang diharapkan, tetapi juga menunjukkan bahwa beberapa langkah yang sama diberi label solvabilitas oleh satu penulis dan likuiditas oleh penulis yang lainnya. Contoh perbedaan tersebut adalah yang pertama, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar dikategorikan sebagai pengukuran solvabilitas, sementara banyak lainnya memberi label pengukuran likuiditas. Kemudian ada laba bersih dibagi dengan total pendapatan yang secara bervariasi disebut sebagai margin, margin operasi, hasil operasi bersih, stabilitas, keberlanjutan, dan profitabilitas. Kemudian, total kewajiban dibagi dengan total aset secara bervariasi disebut sebagai solvabilitas, solvabilitas jangka panjang, ekuitas, fleksibilitas, leverage, dan ada pula yang tidak dikategorikan. Nah, keberagaman ini baik dalam pengukuran langkah-langkah keuangan maupun dalam konstruksi teoritis pengukuran yang diwakilkan menggambarkan perlu adanya klarifikasi. Ini adalah saya akan melanjutkan diskusi dari presentasi dari teman saya. Nah, masalahnya adalah dimension reduction all accounting measures atau pengurangan dimensi dari semua tindakan akuntansi. Nah, mengingat kekurangan konseptualisasi tradisional langkah-langkah keuangan, bagian ini menerapkan penalaran induktif untuk mengeksplorasi kelayakan membangun konstruksi yang mendasari dari data driven. Berbagai analisis faktor eksplorasi dilakukan untuk mengungkap konstruksi laten dan sekali lagi dihasilkan menegaskan yang mana disjungsi antara pemahaman konseptual dari peneliti tentang langkah-langkah akuntansi dan data empiris. Yang pertama, yaitu yang dari dimensi reduction dan all accounting measure tersebut, yang pertama adalah faktor analisis all 70 variable. Nah, atau analisis faktor dari semua 70 variabel. Dengan ekstraksi komponen utama dan rotasi, Varimax dilakukan pada semua 70 variabel yang mana tercantum dalam lampiran. Output menghasilkan 22 komponen dengan nilai eigen lebih besar dari 1.0. Nah, jumlah komponen menghalangi interpretasi yang berarti upaya dilakukan untuk mengurangi menggunakan kriteria keputusan selain kriteria Kaiser standar. Nah, pemeriksaan plot scree menyarankan secara konservatif dari 22 komponen dan jika seseorang berani menafsirkan siku atau 21 komponen tersebut. Nah, tes plot scree Katten memperkenalkan subjektivitas peneliti karena tidak meningkatkan interpretasi dalam hal ini. Nah, kriteria tambahan dieksplorasi. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kriteria Kaiser adalah salah satu metode yang paling tidak akurat untuk memilih jumlah komponen yang akan dipertahankan. Nah, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kriteria Kaiser secara konsisten melebih-lebihkan jumlah komponen utama. Nah, studi-studi yang sama ini secara universal setuju bahwa kriteria analisis paralel atau PA Horn jauh lebih menjanjikan dan menghasilkan jumlah komponen yang lebih akurat. Nah, PA adalah metode simulasi berbasis Monte Carlo yang memilih komponen setelah membandingkan data faktor yang dianalisis dengan matriks set data dan angka acak yang mewakili jumlah kasus dan variabel yang sama. Nah, komponen yang lebih besar daripada komponen yang dihasilkan secara acak. Nah, berdasarkan ambang yang ditentukan dan dipilih untuk mengurangi jumlah komponen dan memastikan selektivitas dalam pemeriksaan komponen, satu set data paralel dijanjikan dengan tingkat signifikansi sebesar 99%. Nah, yang kedua, decision criterion 1 yaitu korelasi. Nah, analisis faktor mengungkapkan bahwa konstruk laten atau dimensi yang mendasari serangkaian variabel dengan mengurangi ruang atribut di antara atribut variabel tersebut. Nah, karena itu, sementara tidak secara matematis diperlukan, yang mana korelasi sedang sangat tinggi di antara variabel
di antara variabel diasumsikan jika tidak dianalisis akan menghasilkan komponen sebanyak variabel. Nah, asumsi ini adalah yaitu mengapa banyak peneliti memerlukan korelasi yang lebih besar dari 0,30 untuk memasukkan variabel dalam analisis. Nah, dan analisis utama dengan rotasi Varimax dilakukan pada 63 variabel yang tersisa, dan sekali lagi hasilnya tidak dapat ditafsirkan. Nah, kriteria Kaisar menghasilkan 21 komponen, plot screen menyarankan 20 komponen, dan BA pada satu set data paralel dengan tingkat signifikansi 99% menghasilkan 20 komponen. Lalu yang kedua, decision kriteria kedua, yaitu komunitas. Nah, yaitu masyarakat variabel, H2. Nah, adalah korelasi berganda kuadrat untuk variabel indikator sebagai variabel dependen menggunakan faktor sebagai prediktor. Nah, komunitas mengukur presentasi varian dalam variabel tertentu yang dijelaskan oleh semua faktor secara bersama-sama dan dapat diartikan sebagai keandalan indikator yang dapat digunakan atau diartikan sebagai indikator keandalan dari laba tersebut. Lalu yang ketiga, yaitu kriteria keputusan ketiga, yaitu multikolinearitas, yaitu sementara analisis faktor bergantung pada interkorelasi, sedangkan hingga tinggi untuk mengurangi variabel ke konstruk dimensi yang mendasari lebih sedikit multikolinearitas yang mana meningkatkan kesalahan standar pemuatan faktor. Banyak kurang dapat diandalkan dan dengan demikian mempersulit proses penyimpulan label untuk faktor tersebut. Nah, oleh karena itu beberapa peneliti menganjurkan penghapusan variabel kolinear. Nah, kriteria keputusan diterapkan secara kumulatif dengan demikian, yang mana dengan demikian 55 variabel yang tersisa mengalami regresi pada gangguan aset. Nah, dan statistik kolinearity dihasilkan. Dari 55 variabel, 30 menyarankan bukti multikolinearitas. Oleh karena itu, variabel tambahan perlu dihapus. Menghapus semua 30 langkah dengan bukti multikolinearitas akan menghilangkan sampel tersebut, sehingga kriteria diterapkan untuk menghapus multikolinearitas sambil mempertahankan sebanyak mungkin variabel-variabel yang ada. Nah, yang terakhir yaitu implikasi. Nah, penelitian ini berangkat untuk mengeksplorasi apakah langkah-langkah keuangan dapat diatur dalam konstruksi dan intuitif secara teoritis yang dapat dipertahankan secara empiris. Temuan dari bagian pertama artikel ini menunjukkan bahwa konstruk akuntansi multidimensi dan penelitian nirlaba harus mempertimbangkan menggunakan beberapa langkah untuk menangkap hal tersebut. Nah, temuan dari bagian kedua artikel ini menunjukkan bahwa kesulitan dalam mengorganisir langkah-langkah berbeda secara empiris ke dimensi yang lebih mendasar. Nah, dan meminta perhatian pada bahaya atau kesulitan dalam penelitian ini dan praktek menggunakan langkah-langkah keuangan secara bergantian. Nah, ini adalah jumlah komponen menurut kriteria keputusan. Tabelnya. Setelah mendengarkan presentasi dari 3 rekan saya sebelumnya, mari kita sedikit berdiskusi. Sarjana nirlaba setuju bahwa likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas adalah pusat kinerja keuangan dan dapat diamati melalui beberapa ukuran keuangan yang representatif. Namun, literatur ini tidak konsisten berkenaan dengan apa yang dinilai oleh tindakan dan tidak jelas tindakan mana yang harus digunakan untuk menangkap masing-masing konstruksi. Meskipun textbook manajemen keuangan nirlaba menunjukkan bahwa konstruk akuntansi multidimensi, nasihat ini tidak memiliki dukungan empiris. Oleh karena itu, manajer nirlaba dan peneliti dibiarkan memiliki langkah-langkah yang sesuai dan tanpa panduan yang jelas. Mereka dapat memilih berdasarkan data yang tersedia, kebijaksanaan, atau kecocokan model. Hasil dari variabilitas ini adalah kumpulan studi yang rentan untuk mengaitkan generalisasi dan arti penting yang lebih pada temuan mereka daripada yang mungkin diperlukan. Pemisahan konseptual dan empiris yang diajukan dalam artikel ini menghasilkan 3 interpretasi potensial. Yang pertama,
Theory is ahead of data. Teori ada di depan data. Ada kemungkinan bahwa asumsi peneliti tentang keterwakilan tindakan keuangan benar, tetapi kapasitas pengukuran dan data yang tersedia tidak mencukupi. Formulir sebanyak 190 data memiliki beberapa kelemahan yang terdokumentasi, termasuk kelengkapan dan keakuratan data, keterwakilan sampel untuk populasi organisasi nirlaba, dan kesalahan klasifikasi pendapatan dan biaya. Selain itu, data sebanyak 190 tidak membedakan antara yang mana saldo kas terbatas dan tidak dibatasi, atau menentukan tujuan untuk mana pendapatan dinaikkan, misalnya antara operasi dan modal. Oleh karena itu, organisasi dapat terlihat liquid, padahal kenyataannya dana mereka terbatas. Atau organisasi bisa tampak menguntungkan ketika sebenarnya mereka adalah terjadi defisit. Yang kedua, financial measure might defy classification in non-profit data. Langkah-langkah keuangan dapat menentang klasifikasi dalam data nirlaba. Nah, dapat dibenarkan bahwa koherensi teoritis palsu karena langkah-langkah tersebut mewakili konsep bunga yang berbeda dan mengejar taksonomi yang secara teoritis intuitif dan dapat dipertahankan secara empiris dari tindakan akuntansi tidak membuahkan hasil, bahkan kontraproduktif. Dan yang terakhir, the dimension reduction techniques failed, yaitu paling mungkin dari hasil adalah bahwa teknik reduksi dimensi gagal untuk mengurangi ukuran untuk konstruksi yang rapi karena konstruksinya multidimensi. Kolerasi di antara variabel tidak mengungkapkan hubungan yang bermakna secara konseptual, tapi itu tidak berarti tindakan gagal secara indikator. Jadi, dari artikel ini secara keseluruhan, dapat kita tarik kesimpulannya, terlepas dari prevalensi ukuran keuangan dalam literatur nirlaba, sedikit penelitian empiris telah menilai dimensi langkah-langkah ini dalam data nirlaba. Kesenjangan dalam literatur ini mengingatkan kemungkinan implikasinya. Jika kita tidak dapat membuktikan secara empiris asumsi yang dipegang secara luas mengenai tindakan keuangan dan apa yang mereka wakili, maka kita harus mempertanyakan pendekatan kita terhadap penelitian dan cara kita untuk praktisi nirlaba. Studi ini tidak menetapkan untuk menentukan ukuran likuiditas, solvabilitas, margin, dan profitabilitas yang benar. Sebaliknya, artikel ini dimaksudkan untuk menguji penggunaan langkah-langkah keuangan dalam penelitian nirlaba. Analisis ini mengambil langkah pertama yang penting dalam menunjukkan bahwa langkah-langkah keuangan tidak dapat dipertukarkan dan konstruksi akuntansi bersifat multidimensi. Studi di masa depan harus dibangun berdasarkan pekerjaan yang dimulai di sini dan mengevaluasi kembali hubungan konseptual antara konstruksi dan ukuran keuangan yang diusulkan. Implikasi temuan ini jauh melampaui kumpulan peneliti relatif kecil yang terlibat dalam penelitian keuangan nirlaba. Sarjana nirlaba serta manajer yang berfokus pada kesukarelaan, kolaborasi lintas sektor, pemasaran, dan berbagai bidang menyelidiki nirlaba lainnya menggunakan langkah-langkah keuangan dan percaya bahwa tindakan tersebut memiliki likuiditas, solvabilitas, margin, dan kemampuan laba organisasi. Jadi, peneliti menyimpulkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, peneliti nirlaba harus lebih memusatkan perhatian pada konstruk validitas dengan membuat ukuran finansial sebagai elemen yang menarik, bukan konsep seperti solvabilitas, margin, profitabilitas, atau likuiditas. Yang kedua, si peneliti merekomendasikan di mana konstruk adalah elemen yang menarik, peneliti harus mempertimbangkan untuk menggunakan beberapa langkah untuk mengungkapnya. Salah satu metode adalah untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang saling terkait melalui pengurangan dimensi atau teknik lain yang sesuai dan menggabungkan menjadi indikator atau komponen. Menerapkan banyak tindakan dapat menghadirkan gambaran yang lebih beragam serta bernuansa.
Finally, peneliti harus melakukan tes sensitif dan ketahanan menggunakan rasio yang berbeda untuk konsep keuangan yang mendasari peningkatan validitas. Terlepas dari indikator yang dipilih, analisis ini meminta lebih banyak perhatian pada pilihan ukuran keuangan serta interpretasi dan konsekuensi dari dari pilihan itu. Nah, itulah kesimpulan dari artikel yang kami bahas pada vlog kami kali ini. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan bisa memahaminya dan sampai jumpa. Thank you.